Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Wah, beliau ini adalah Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah. Selain sebagai Ketua MUI, beliau ini juga seorang akademisi serta praktisi ekonomi syariah. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, LC.MA PhD, sampai apal saya. Masyaallah. Saya tutur ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau hari ini menyempatkan untuk hadir berbincang-bincang. Ya, nanti kita akan mengulik tentang ke-MUI-an. Karena kemarin ada yang sempat bertanya, Dokter. Nah, kebetulan ini nanti kan yang mau hadir Ketua MUI kan gitu. Kenapa sih MUI sama Kemenak itu seolah-olah kuatan MUI? Bahkan MUI itu sebenarnya apa sih kok seolah-olah powernya lebih didengar masyarakat daripada Kemenak? Ya, ini monggo dijelaskan kesempatan hari ini, Dokter. Sebenarnya antara Majelis Ulama dengan Kementerian Agama itu sinergi. Baik. Kementerian Agama itu adalah pemerintahnya, Majelis Ulama atas nama ya ormas-ormas atau atas nama masyarakat. Jadi dulu itu ada Majelis A'la ya Indonesia, MIAI, dulu sebagai gabungan ormas-ormas. Tapi di zaman Orde Lama itu dibubarkan. Kemudian pada tahun 75, 1 Juni, saya hafal karena bareng sama dengan kelahiran saya. Itu disepakati untuk ada nama Majelis Ulama. Majelis Ulama ini adalah majelis tempat berkumpulnya payung besar dari ormas-ormas Islam yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ada sekitar 83 ormas ya, dari yang sangat kecil sampai yang paling besar seperti NU dan Muhammadiyah. Ini berkumpul. Oleh karena itu, posisinya Majelis Ulama adalah sebagai shodikul hukumah, mitra pemerintah, dan sebagai khodimul ummah, sebagai pelayan umat. Jadi posisinya di tengah. Dulu Buya Hamka sebagai ketua MUI pertama itu menggambarkan kayak kue BK katanya. Di bawah dipanasin, di atas diuapin katanya. Jadi posisinya harus pandai-pandai bisa menjadi jembatan antara umat dan menjadi jembatan juga dari pemerintah. Nah, Kementerian Agama itu ansi pemerintah. Jadi kalau dari Kementerian Agama dia mengikat apa yang menjadi instruksinya, keputusannya, dia menjadi sesuatu yang mengikat. Artinya orang kalau tidak mengikuti disanksi. Tapi kalau di MUI tidak, dia bermain moral, mengikat secara moral. Orang tanya hukumnya bagaimana nikah beda agama, oh nggak boleh gitu. Dan itu menjadi rujukan. Begitu juga pemerintah ketika bicara soal spesifik keagamaan kan kembali pada majelis-majelis agama. Nah, kita yang 87% itu adalah Muslim dari 283 penduduk Indonesia itu seringkali rujukannya adalah ke MUI. Pemerintah pun ketika memutuskan berkenaan dengan keputusan keagamaan itu ke Majelis Ulama, karena ketika ke Majelis Ulama dia sudah mewakili ormas-ormas Islam. Kalau datang ke NU belum tentu mewakili Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah belum tentu mewakili Persis. Begitu juga Perti, Dewan Dakwah dan seterusnya itu harus satu-satu. Tapi ketika ke MUI maka dia menjadi satu kesatuan yang menjadi perwakilan dari perkumpulan-perkumpulan umat Islam. Wah, jadi sudah sangat jelas. Sebenarnya bukan kuat-kuatan ya, bukan mana yang kuat, tapi seharusnya itu bersinergi gitu ya, Kemenak dan MUI. Lalu satu hal nih, Dokter, banyak yang bilang moderasi beragama. Ini kan banyak yang menyalahartikan, wah ini agamanya mau diperbaharui, apalagi ini ya. Jadi kan seolah-olah pandangan masyarakat itu banyak yang nggak setuju dengan moderasi beragama, padahal kan penting juga untuk menjadikan cara pandang beragama kita menjadi baru atau wawasan terbaru. Monggo. Moderasi beragama beda dengan moderasi agama. Yes. Ya. Moderasi agama nggak mungkin, karena agama kita sudah moderat. Ya. Nah, tapi beragama adalah orangnya. Makanya kalau di kita di MUI nyebutnya ummatan wasato. Jadi wasatiyatul Islam. Jadi gimana kita memahami Islam ala thariqah al-wasatiyah, memahami Islam atas metode yang tengah moderat gitu ya, wasati itu. Jadi wasit. Nah, wasit jadi itu jadi wasit. Jadi moderasi beragama bukan berarti menjadikan Islam itu diubah, enggak. Tapi memahami Islam itu yang benar, yang wasatiyah itu. Karena kan ada yang tatarruf yamin, ada orang yang ekstrim kanan. Jadi tekstualis, kemudian terlalu rigid. Nah, ada yang orang tatarruf shimal, yasar, artinya
orang yang melihat dari perspektif kiri, liberal. Nah, sehingga lepas dari teks, hanya bicara soal konteks, kemaslahatan perspektif manusia, tidak melihat teksnya. Nah, wasati itu adalah pada saat yang bersamaan kita melihat dari teks untuk melakukan derivasi, begitu juga kita melihat konteks. Jadi ada teks yang kadang-kadang itu disesuaikan dengan konteks, khususnya dalam bidang muamalah. Betul. Dan bidang muamalah umpamanya kita transaksi online nih. Ya. Kalau lihat teksnya umpamanya harus ittihadul majlis, harus di majlis yang sama. Betul. Jadi transaksi online nggak ada yang sah. Nah, akhirnya apa? Disesuaikan makna tetap ittihadul majlis, tapi itu majlis dimaknai platform. Gitu kan. Dimaknai dalam konteks yang lebih luas, yang kekinian. Jadi ada yang memang itu sabit, yang tidak berubah dari agama, ada yang mutaghayyir. Kapan yang al-aslu fil muamalah al-ibaha, ya, ada al-aslu fil ibadah adalah al-haram. Asal dalam ibadah itu haram, nggak boleh kita bikin-bikin ibadah, apalagi akidah, gitu kan. Tapi fil muamalah, proses transaksi, interaksi sosial itu boleh. Artinya kalau tidak ada dalilnya itu boleh. Kalau ditanya, Bapak kenapa kok podcastan? Mana dalilnya memperbolehkan podcast? Ini bid'ah hasanah. Nah. Dalilnya mana? Saya bilang tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada dalil itu adalah dalil untuk boleh. Oke. Karena ini ini syiar. Betul. Syiar itu selama tidak ada dalilnya berarti boleh. Mana dalilnya, Pak? Ya tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil itu adalah dalil. Beda dengan ibadah. Tiba-tiba kita umumnya tawaf di Borneo. Hajinya ke sana. Kita tanya, mana dalilnya? Enggak ada, ya enggak boleh karena itu di bidang ibadah. Ini kerangka kita bisa tawasud, maka tadi moderasi beragama saya setuju, tapi biasanya pemaknaan di Indonesia kerangka moderasi beragama itu hubungannya hanya antara orang dengan negara. Harus memahami negara kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh melakukan pembangkangan. Di kita wasatul Islam itu lebih dalam. Sampai cara memahaminya. Ada al-wasatiyah fi fahmin nusus. Ada moderat di dalam memahami teks. Nah, jadi nggak mungkin kita akan belajar pada Syekhuna Google. Atau saya YouTube. YouTube itu ya. Jadi kita harus ada gurunya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Orang kalau nggak ada mata rantai keilmuannya, siapa saja bisa ngomong apa saja. Nah, kerangka mendudukkan ummatan wasato litakunu syuhada 'alan nas ini di sini disebut dengan moderasi. Makna kenegaraan pasti lebih sempit daripada makna keagamaan. Wow, sangat luar biasa, Masya Allah. Jadi sebenarnya moderasi agama itu bukan bukan agama yang diperbaharui, tapi cara pandang kita terhadap agama. Cara memahami. Betul, cara memahami. Ya Allah, sangat luar biasa ternyata. Ini kan menjelang tahun politik, Dokter. Bagaimana kemudian sikap kita sebagai umat Islam, dan khususnya mungkin nanti bisa dihimbau dari MUI, agar kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, jangan sampai kita berbeda pendapat ataupun pendapatan, berbeda pilihan itu jadi gontok-gontokan gitu ya. Monggo, Dokter. Ya, sering kali yang beda pendapat itu karena beda pendapat. Ya. Jadi sering kali ke sana. Jadi kalau kita berpikir soal beda pendapatan biasanya mudah dilerai biasanya. Tapi ketika membawa ideologi di dalam berpolitik itu yang kadang-kadang berat. Dalam hal politik sekarang saya pikir ideologinya semuanya mirip lah. Tidak ada yang bahaya terhadap Indonesia. Betul. Cuman yang kita perlukan adalah mana yang lebih baik, yang terbaik dari yang baik-baik ini. Saya menganggap 3 paslon itu adalah orang baik semua. Nggak mungkin lah ya masuk dalam paslon jadi orang baik. Apalagi yang nomor 1 itu namanya mantan gubernur, pendidikannya pun juga hebat, baik calon presiden bukan wakil presidennya. 02 juga begitu, orang Kopassus itu orang pilihan gitu kan, begitu juga wakilnya wali kota. Kemudian 03, wah ini orang dari DPR, gubernur, lalu wakilnya itu juga Menko, orang baik semua. Kalau dibanding mas saya nggak ada apa-apanya. Saya kalah popularitas, kalah ilmu, kalah pengalaman. Jadi kalau saya mengoreksi mereka, ya menurut saya ya nggak layak saya dalam konteks pemerintahan. Nah, oleh karena itu kami sebagai pemilih tetap aja kita harus menilai mana yang paling baik. Jangan pilih semuanya, karena itu nggak sah. Tapi juga hati-hati. Iya, hati-hati. Jangan dipilih semuanya, itu nggak sah. Betul. Tapi juga jangan sampai tidak dipilih semuanya, itu golput.
fatwa MUI itu kalau sudah jelas ada yang cocok, sidik amanah tabligh fatona, lalu tidak milih, dia dosa karena tidak tanggung jawab. Nah, atau tahu mana yang sidik amanah tabligh fatona, kemudian milih yang tidak sidik dan tidak amanah tidak fatona, itu ya juga dia dosa gitu dalam. Karena ada pertanggungjawaban. Jadi kita milih boleh, tidak milih boleh. Faman syaa falyakhtar wa man lam yaf'al falyakhtar gitu ya. Makanya kalau mau silahkan memilih, kalau nggak mau tidak memilih, Bang. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kira-kira dia udah boleh milih dalam Islam. Tetapi kita milih itu ada konsekuensi agama, tanggung jawab di hadapan Allah. Anda memilih ini kalau karena dibayar money politik, ya manistajala syai'an. Di faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Jadi dia sudah khianat kepada Allah, Rasul dan orang mukmin kalau kita memilih bukan karena pilihan hati nurani, gitu. Jadi ada tanggung jawab, tapi Anda nggak milih, ya nggak boleh. Oleh karena itu pilih salah satunya. Salah satunya. Bukan satunya ya. Nanti dipeleset. Jadi lagi tuh. Salah satunya dari nomor 1, 2, dan 3. Gitu. Jadi saya kembalikan. Gitu. Kalau kayak milih yang mana? Japri aja. Ya. Nah, saya nggak dalam. Tapi kalau Anda sudah bisa mutusin sendiri, kan saya di masjid nggak boleh kampanye, nggak boleh. Tapi kita bicara politik keadaban, carilah politik yang begini, yang baik. Itu kewajiban. Edukasi masyarakat, karena bagi kita al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatiddin wa siyasatid dunya. Itu al-Mawardi. Dan kita al-ahkam sultaniyah. Kita memilih pemimpin itu untuk apa? Ya, tanggung jawab. Ya. Untuk li khilafatin nubuwah, untuk merusak misi kenabian. 2 misi kenabian, fi hirasatiddin, menjaga agama, wa siyasatid dunya, menjaga stabilitas sosial. Kalau kita aman begini kan enak. Iya. Kalau kayak di Yaman atau kayak di Syria, dulu Irak, sekarang umpamanya di Yaman, kan kita nggak nyaman gitu ya. Nggak stabil lah. Ya nggak stabil. Di sekarang mau di Gaza, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita hirasatiddin, menjaga agama, wa siyasatid dunya. Jadi agama bebas menjalankan ajaran agamanya, tapi tidak boleh menudai antar pemeluk agama, antar ajaran agama itu. Wah, siapa? Jadi menegaskan kembali bahwa sebenarnya pandangan politik dalam Islam itu sah-sah saja gitu ya. Dan kita dalam memilih pemimpin itu harus yang staf IT. Staf IT sidik, tabligh, amanah fatonah, dan iman takwa. Jadi staf IT atau enggak IT yang punya staf. Ini sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan untuk para pemirsa kita, Dokter, agar di tahun politik ini terus menjaga ukhuwah Islamiyah. Pertama, kita bicara ukhuwah harus paham dulu konteks persaudaraan. Untuk menjaga ukhuwah itu harus berpijak pada 4T, 4 tak ya. Dari mulai ta'aruf, kita saling mengenal lah sebagai anak bangsa, sebagai masyarakat. Kemudian tafahum, kita saling memahami. Ya, dia memahami bahwa kebebasan beragama, termasuk kebebasan memilih calon adalah bagian dari kebebasan kita. Kemudian kita bisa ta'awun, ayo kita saling tolong-menolong di antara kita. Yang terakhir adalah kita takaful, ayo kita saling melindungi, itu kita jadi satu. Nah, kalau ukhuwah ini jangan lepas hanya ukhuwah begitu saja dalam konteks kebangsaan, tapi juga ada Islamiyahnya berdasarkan ajaran Islam. Makanya ini Islamiyah dalam makna ajaran Islam. Tapi ada yang mengatakan ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah, ada insaniyah. Terakhir saya. Jadi kalau ketika kita ukhuwah berdasarkan ajaran Islam karena sesama muslimnya, atau karena warga negara watoniyah, atau karena kita sebagai manusia. Nah, ketika tiga-tiga bisa berpijak, itu menjadi insaniyah. Insan itu adalah orang yang sudah lengkap antara zahir, batin, rohani, dan jasmani. Itu menjadi insan. Maka disebut insan kamil. Betul. Bukan basyar kamil, bukan anas kamil. Itu makanya kalau saya tambahin dari ukhuwah Islamiyah, wataniyah, basyariyah, ada kelengkapan semuanya menjadi ukhuwah insaniyah. Ini kerangkanya. Tapi ketika ukhuwah Islamiyah bisa dimaknai ukhuwah berdasarkan ajaran Islam. Ya, tiga-tiganya itu berdasarkan ajaran Islam. Ada ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah, termasuk ukhuwah al-insaniyah itu. Kemudian di tahun politik, ayo kita sadari ini memilih pemimpin, bukan perang Badar, bukan perang Uhud. Ya, kita nggak usah maki-maki, ngancurin. Ayo kita lebih dewasa sehingga kita bisa membangun bangsa. Materi-materi kampanye itu dijadikan sebagai bahan diskusi memajukan bangsa. Jadi siapapun yang nanti terpilih,
dari visi misi rivalnya pun bisa diakomodir. Betul. Bahkan juga bisa rivalnya diakomodir dalam pemerintahan seperti kemarin. Sangat luar biasa. Nah, jadi maunya Pak Jokowi mengakomodir Pak Prabowo. Jadi kita jadikan area kompetisi yang sportif. Nah, kalau ini bisa ada pada kita, insya Allah tahun politik menyenangkan, menggembirakan. 5 tahun sekali artinya cas untuk kita lebih pintar, bisa mengaca, lebih mengoreksi, dan lebih dalam memahami konteks kebangsaan dan negara ini. Berdasarkan ya agama kita, berdasarkan wawasan dan tradisi kita. Masya Allah, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Ternyata tadi janjinya cuma 10 menit, tapi ternyata sudah sampai 15 menit, dan mungkin akan kita tutup dengan satu buah apa namanya ya quote, bahwa sebenarnya benci dan cinta itu sewajarnya saja. Karena bisa jadi orang yang kita elu-elukan, orang yang kita bangga-banggakan, justru dialah nanti yang akan mengecewakan. Dan sebaliknya, orang yang kita anggap nantinya mengecewakan, justru nanti dialah yang akan memberikan kebanggaan. Saya nambah satu. Silakan. Yang sering ada masalah itu adalah hal-hal yang serius dibikin candaan. Yes. Kadang-kadang. Sebaliknya, orang bercanda ditanggapin serius. Nah, itu ya sering ada masalah itu. Oh, Masya Allah. Tetap pantengin terus program acara kita, Sering Sharing. Sharing ringan, biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.